Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya pemirsa in channelku. Semoga pemirsa dimanapun semua berada dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini saya in channelku akan bercerita tentang sejarah dan dakwah Sunan Derajat. Raden Qasim atau Sunan Derajat adalah salah seorang anggota Wali Songo, majelis penyebar agama Islam dalam sejarah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Putra bungsu Sunan Ampel ini melakukan dakwah Islam dengan prinsip pepali pitu atau 7 dasar ajaran selain melalui seni dan budaya. Sunan Derajat lahir di Ampel Denta, Surabaya pada tahun 1470 Masehi dengan nama Raden Qasim sebagai putra termuda Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila. Ia adalah adik dari Raden Maulana Maktum Ibrahim alias Sunan Bonang. Selain Raden Qasim, Sunan Derajat memiliki banyak nama atau julukan lainnya, seperti Mas Said Munat, Raden Sarifuddin, Maulana Hasim, Pangeran Kadrajat, atau Sunan Mayang Madu. Raden Qasim atau Sunan Derajat memperoleh ilmu keislaman langsung dari ayahnya Sunan Ampel yang memimpin pondok pesantren Ampel Denta, Surabaya. Setelah beranjak remaja, Raden Qasim merantau ke Cirebon untuk berguru kepada Sunan Gunung Jati. Di Cirebon, Raden Qasim menikahi putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufia. Hingga kemudian Raden Qasim kembali ke Ampel Denta bersama istrinya. Sesampainya di Ampel Denta, Sunan Ampel meminta Raden Qasim untuk berdakwah di daerah Gresik. Raden Qasim menuruti perintah ayahnya. Ia meneruskan perjalanan menuju Gresik. Ia menetap di desa Banjarwati dan disambut baik oleh sesepuh kampung yang bernama Kiai Mayang Madu dan Mbah Banjar. Di desa Banjarwati, Raden Qasim dinikahkan dengan putri Kiai Mayang Madu yang bernama Nyai Kemuning. Di wilayah yang bernama Jelek, daerah yang memiliki medan lebih tinggi dari tempat lainnya di desa Banjarwati, Raden Qasim mendirikan suro dan mengajar penduduk setempat. Kendati tergolong bangsawan, ia amat dekat dengan rakyat. Jiwa sosialnya tinggi serta mengutamakan kesejahteraan penduduk. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo tahun 2016 menjelaskan bahwa ajaran Islam yang didakwahkan Raden Qasim menekankan pada etos kerja keras dan empati berupa kedermawanan, sikap tenggang rasa, saling peduli, pengentasan kemiskinan, gotong royong, dan solidaritas sosial. Ketika turun langsung ke masyarakat, Raden Qasim mengajarkan banyak hal kepada warga, dari cara membangun rumah, membuat alat-alat untuk memikul orang seperti tandu atau joli, dan lain sebagainya. Pada akhirnya, Raden Qasim dijadikan imam pelindung oleh penduduk di pendukuhan Derajat. Sejak itulah Raden Qasim mulai dikenal dengan nama Sunan Derajat. Jika Sunan Ampel berdakwah dengan ajaran Monglimo, Sunan Derajat berdakwah dengan pepali pitu atau 7 dasaran ajaran. 7 dasar ajaran Sunan Derajat atau pepali pitu sebagai pijakan kehidupan sehari-hari yang disampaikan oleh Sunan Derajat, yaitu
1. Membangun resep tiasing sesomo, atau diartikan dengan bahasa Indonesia membuat senang hati orang lain. 2. Jroning suko kudu eling lan waspodo, yang artinya dalam suasana gembira hendaknya tetap ingat Tuhan dan selalu waspada. 3. Laksitaning subroto tanyipo marang pringgo bayaning lampah, artinya dalam mencapai cita-cita luhur jangan menghiraukan halangan dan rintangan. 4. Aper hardaning pancadriyo, artinya senantiasa berjuang untuk menekan hawa nafsu duniawi. 5. Eneng hening henung, artinya dalam diam akan dicapai keheningan, dalam hening akan dicapai jalan kebebasan mulia. 6. Mulya guna panca waktu, artinya pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Dan yang ketujuh, menehono teken marang wong kang wuta, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang wuda, menehono pangiyup marang wong kang kaudanan, yang artinya berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang tak berpakaian, berikan tempat berteduh kepada orang kehujanan. Sebagaimana ulama wali songo lainnya yang berdakwah lewat seni dan budaya, Sunan Derajat juga mahir mengubah sejumlah tembang. Tembang yang terkenal yang diubah hanya adalah tembang tengahan Mocopat Pangkur untuk menyampaikan ajaran falsafah kehidupan kepada masyarakat. Sunan Derajat juga pandai mendalang serta sekali mementaskan petunjukan wayang untuk sarana dakwahnya. Peninggalan Sunan Derajat yang masih disimpan hingga sekarang adalah seperangkat gamelan yang disebut singo mengkok serta benda-benda seni lainnya. Suhailid dalam sejarah kebudayaan Islam tahun 2020 mengungkapkan di masa tuanya Sunan Derajat pindah ke kawasan Dalem Wungkur, arah selatan dari desa Derajat. Ia menghabiskan masa tuanya dengan berdakwah di sana. Pada tahun 1522 Masehi, Raden Kosim atau Sunan Derajat tutup usia. Makamnya terletak di desa Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Demikianlah pemirsa tentang sejarah dan dakwah Sunan Derajat. Apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan dalam penayangan video ini, saya, channelku, memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga cerita tentang sejarah dan dakwah Sunan Derajat bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.